Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kawan-kawan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah sampai pada hari yang ke-17 dari bulan Ramadan. Ini satu anugerah yang sangat besar sekali. Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kita bisa berpuasa, bisa beribadah sampai pada saat yang istimewa ini. Ada dua kejadian besar pada malam 17 Ramadan dan hari 17 Ramadan. Yang pertama sering kita rayakan sebagai Nuzulul Quran. Ini bukan berarti Nuzulul Quran turun seluruh Al-Quran, tapi wahyu yang pertama sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pada malam 17 bulan Ramadan. Turunnya wahyu ini bukan amalnya atau katakanlah peristiwanya waktu itu tok, tapi sudah dimukadimai oleh mujahadahnya baginda Rasulullah SAW, kan? Diceritakan oleh hadisnya dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa menjelang turunnya wahyu kepada baginda Nabi SAW, maka Nabi ini oleh Allah Ta'ala hatinya ini dicenderungkan untuk suka akan tahanus. Tahanus itu adalah menyepi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalwat lah cara bahasa sufi ini, bahasa tasawuf niku khalwat. Basa Jawa wong desa ya semedi ya. Niki Rasulullah disukakan sekali. Nah, maka dalam khalwatnya itu beliau sampai berhari-hari layaliyah zawatil adad. Beberapa malam yang punya bilangan itu beliau akan khalwat. Khalwatnya di mana? Di Gua Hira. Gua Hira itu keistimewaannya Gua Hira itu apa? Jadi Gua Hira itu bukan kok njuk gua gerongan cerut kayak bayangan kita gua di Indonesia, enggak. Jadi Gua Hira itu ada batu besar gitu, batu gunungnya, terus ada batu, atasnya ketutup batu lagi. Enggak terlalu besar guanya itu. Cuma di situ ada lubang. Nah, kalau dari lubang itu kita langsung bisa melihat Masjidil Haram. Dulu, kalau sekarang udah ketutup gedung. Nah, kalau dulu zaman Nabi, zaman gedungnya masih nggak boleh tinggi, itu bisa langsung kelihatan ke Masjidil Haram. Maka itu dipilih oleh Rasulullah SAW. Setelah melalui mujahadah, melalui tahanus dan lain sebagainya, kemudian turunlah wahyu yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bukan cuma peristiwa ini saja, tapi sebelumnya pun sudah ada peristiwa, ada rangkaian gitu loh. Nah, maka ini adalah luar biasa. Dan inilah yang awalnya Lailatul Qadar itu ya waktu turunnya ayat ini. Nah, setelahnya itu berubah-ubah sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, ya kan? Kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Nah, setelahnya Lailatul Qadar ini bisa berpindah-pindah dan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dirahasiakan? Nah, supaya manusia ini satu, dia tidak malas. Karena kalau tahu Lailatul Qadar malam sekian, nah, malam itu tok ngibadah, malam lainnya tidur, kan? Yang kedua, kalau misalnya ada seorang yang terlepas darinya, maka dia tidak putus asa.
Nah, kalau misalnya kalau sudah diketahui ternyata kita kebetulan malam itu nggak ibadah, kan rasanya kan yuk putus asa yo. Buat apa mau ngamal lagi? Wong wis liwat kok. Nah, ini bahaya malahan. Bahaya. Ini, semua perkara yang Allah rahasiakan itu hikmahnya itu kebanyakan di situ. Yang Allah rahasiakan itu nama Lailatul Qadar diantaranya ya, Lailatul Qadar. Terus kapan waktu yang mustajab di waktu Jumat. Terus ya, termasuk tanda-tanda kiamat itu ya. Allah rahasiakan waktunya, kapan ini, kapan itu, kapan Imam Mahdi muncul, kapan Dajjal, kapan. Saiki hasil dari nopo jenenge menduga-duga masalah itu malah nopo banyakan orang jadi putus asa. Arek kerja alah ngopo kerja sesuk kiamat wae. Arek ngene as ngopo ngono sesuk kiamat. Ini kan salah. Nah, makanya Allah Ta'ala rahasiakan ini supaya tidak terjadi yang seperti itu. Orang itu senantiasa dia nopo ada harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada usaha untuk beramal. Kemudian peristiwa yang kedua yang besar juga terjadi adalah perang Badar Al-Kubra. Pada hari tanggal 17 bulan Ramadan ini adalah perang Badar Al-Kubra. Ini juga peristiwanya banyak ini. Bukan cuma kejadian saat itu saja, tapi ini mukadimahnya ada, nantinya juga ada. Nah, kesimpulannya ini apa jenenge sampai pada kesimpulan kaum muslimin menang atas orang kafir, hak menang atas batil itu bukan cuma waktu itu saja, tapi ini sudah melalui proses-proses. Maka mungkin saya ingin berbicara sedikit panjang lebar masalah ini. Nah, agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Perang Badar Al-Kubra itu terjadi pada tahun berapa? 2 Hijriah. Pada tahun 2 Hijriah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengizinkan kaum muslimin untuk berperang melawan orang kafir. Udzina lil ladzina bi annahum qutilu wa innallaha ala nasrim laqadir. Ikulah rapate apal panjenengan. Jadi Allah Ta'ala sudah mengizinkan untuk berperang. Maka sebetulnya perang Badar ini bukan perang yang pertama, karena sebelumnya telah terjadi perang kecil-kecil ya, sebelumnya perang Badar ini telah terjadi perang kecil-kecil. Rasulullah telah, begitu ayat ini turun, maka Rasulullah SAW sudah mengirim beberapa pasukan jamaah-jamaah. Ada kalanya jamaah besar, ada kalanya jamaah kecil. Baik ada yang pernah dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri, namun kebanyakannya dipimpin oleh sahabat. Ada beberapa, ada yang menghitung sampai 13, ada yang menghitung sampai 7 ya, pasukan atau jamaah yang dikirim oleh baginda Rasulullah SAW sebelum perang Badar ini. Kemudian ini cerita awal perang Badar ini dimulai dari berita tentang kepulangan kafilahnya Abu Sufyan bin Harb. Waktu itu dia masih jadi orang kafir, belum masuk Islam. Pulang dengan dari Syam dengan jumlah 1000 ekor unta. Jumlahnya 1000 ekor unta, dan penjaganya atau pengawalnya itu 40 orang ya. Maka baginda Rasulullah SAW akhirnya mengincar kafilah ini ya, mengincar kafilah ini. Kenapa? Karena kafilah ini ya, kalau yang biasa umum diceritakan di dalam kitab-kitab, kalau bisa dikuasai, maka ini akan menjadi satu kekuatan yang besar bagi kaum muslimin. Karena ada berapa? 1000 unta dengan muatannya. Yang mana muatan ini kan jelas barang-barang yang berharga.
Ini adalah satu kesempatan yang besar, di mana saat itu kaum muslimin masih dalam kesusahan, masih dalam kepayahan, terutama para muhajirin. Muhajirin itu hijrah ke Madinah, sedikit sekali orang yang mampu hijrah dengan hartanya, dengan bisa membawa hartanya itu sedikit. Rata-rata itu terpaksa tinggalkan hartanya, terpaksa menebus dirinya dengan hartanya, sehingga mereka sampai Madinah miskin. Sangat kemiskinan, sangat kesusahan. Maka ini ada satu kesempatan untuk bisa memperkuat kaum muslimin. Namun ada ulama yang lain yang berpendapat lebih dari ini adalah bahwa kafilah ini justru merupakan persiapannya orang Quraisy untuk memerangi baginda Rasulullah SAW. Kafilah ini bukan cuma dia membawa keuntungan perdagangan orang Quraisy seperti biasa, enggak. Justru orang Quraisy itu memang sudah berencana untuk memerangi baginda Rasulullah SAW. Nah, persiapannya itu adalah dengan kafilah ini. Buktinya apa? Buktinya semua orang Quraisy punya saham dalam kafilah ini. Semua orang Quraisy, setiap keluarga yang punya satu ukiah emas atau lebih, maka mereka pasti urun, pasti ikut punya saham dalam kafilah dagang ini. Menunjukkan apa? Biasanya kalau cuma kafilah biasa ya enggak semua, paling-paling cuma berapa orang yang punya saham, ya kan, tanam modal dalam bisnis itu. Ini kok semua, berarti kan mereka sedang punya rencana, punya kehendak, punya keinginan. Singkat cerita, kafilah ini setelah berdagang di Syam dengan membawa keuntungan, bahkan ada sebagian ulama yang memprediksi atau memperkirakan bahwa mereka juga membawa senjata yang nantinya akan digunakan, maunya akan digunakan untuk memerangi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian mereka pun pulang. Nah, pulangnya itu jalur perdagangan itu adalah lewat dekat dengan kota Madinah. Ya enggak terlalu dekat banget sih, tapi dekat dengan kota Madinah. Maka akhirnya Rasulullah SAW pun membentangkan takaza, siapa yang siap untuk menghadang kafilah ini. Judul pertama niku ngadang kafilah, bukan perang. Ngadang kafilah Quraisy ini. Maka ya sahabat, ada yang daftar, ada yang enggak. Karena cuma ngadang kafilah kok. Tidak semuanya kok njuk semangat daftar kabeh, enggak, ada yang menghadang, ada yang tidak. Maka kurang lebih 310 itu adalah jumlah yang pasti. Kalau jumlah detailnya ada yang mengatakan 313 menurut riwayat yang paling masyhur, ada yang mengatakan 315, 318 dan seterusnya. Ada khilaf berapa yang siap untuk takaza. Dan mereka pun bukan orang kuat semua. Wong niate mengadang kafilah kok, ya. Banyak di antara sahabat yang daftar ini enggak punya baju, enggak punya sepatu, boro-boro kok baju besi. Baju saja enggak memakai, ya kan? Enggak punya sepatu. Kemudian senjata pun enggak ada. Akhirnya bawanya pentungan. Diceritakan bahwa pedang itu hanya ada berapa? 7 atau 17 buah pedang, 70 buah tombak. Yang bawa kuda cuma 2, Sayyidina Zubair bin Awam dan Sayyidina Al-Miqdad bin Aswad. Kudanya cuma 2 saja. Untanya kila 70 wakila 80 menurut aksarur riwayat. Itulah jumlahnya. Itu kalau menurut ukuran mau ngadang kafilah ya sudah lebih, sudah kebanyakan itu. Nah, kan penjaganya cuma 40, makanya santai saja berangkat. Kemudian akhirnya berangkatlah baginda Rasulullah SAW kurang lebih pada tanggal 6. Ada 2 riwayat, tanggal 6 atau tanggal 12 dari bulan Ramadan tersebut, dengan maksud untuk menghadang kafilah tadi. Singkat cerita, jadilah Nabi mengintai kafilah.
Abu Sufyan pun orangnya pintar, cerdas, maka dia pun tahu kalau dia diincar oleh Nabi. Dia pun merasa, akhirnya dia berusaha mencari tahu tentang pergerakan baginda Rasulullah SAW, dan dia langsung mengirimkan untuk satu orang untuk memberi peringatan kepada orang-orang Mekah. Saya lupa namanya siapa. Maka dibayar orang ini, kamu secepatnya ke Mekah sana, kasih tahu kepada orang Mekah bahwa kafilah ini sekarang sedang dalam gawat, terancam akan dikuasai oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya orang yang diutus ini pun dia datang ke Makkah. Nah, ini yang dinamakan Nadhirul Uryan itu begini. Maka dia sampai di Mekah itu caranya gimana ya? Caranya yang pertama adalah dia lukai hidungnya. Dia lukai hidungnya, jada angfu. Kemudian dia lepas pakaiannya, dia sobek-sobek pakaiannya. Terus dia duduknya itu bukan menghadap ke depan keledainya, tapi menghadap ke belakang. Terus dia teriak sekuatnya di tempat yang paling tinggi di Makkah. Teriaknya singkat saja, wahai orang Quraisy, kafilah kalian, kafilah kalian, kafilah kalian. Itu tok. Nah, ini yang dinamakan sebagai Nadhirul Uryan. Kan Rasulullah pernah bersabda, fa innama ana nadhirul uryan, gitu kan. Ini menunjukkan apa? Bahwa dengan cara seperti itu, dia memberitahukan dengan pakaian yang kayak gitu, dengan cara yang kayak gitu, itu menunjukkan adalah gawatnya keadaan. Gawatnya keadaan. Maka langsung seluruh orang Quraisy pun berkumpul. Maka mereka sepakat untuk membentuk satu pasukan untuk bisa menyusul dan merebut kembali kafilah yang menyelamatkan kafilah dagang mereka. Karena semuanya punya andil, semuanya ikut urun, ikut iuran. Maka semua merasa punya kepentingan terhadap menyelamatkan kafilah itu. Maka tidak ada satu keluarga pun dari Quraisy kecuali ikut berangkat. Atau ngutus orang. Kalau nggak bisa berangkat sendiri maka ngutus orang. Kalau nggak bisa berangkat sendiri maka ngutus orang untuk berangkat. Dikatakan bahwa kecuali Bani Adi. Bani Adi itu keluarganya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini nggak ada yang berangkat. Yang lain semua berangkat. Kemudian, kalau tokohnya juga berangkat semua kecuali Abu Lahab. Tokoh Quraisy semua berangkat kecuali Abu Lahab laknatullah alaih. Maka terkumpul awalnya 1.300 tentara Quraisy dengan perlengkapannya, dengan kuda, dengan unta. Kila 100 kuda, wakila 300 kuda. Kalau untanya nggak terhitung banyaknya. Untanya tidak terhitung banyaknya. Kenapa? Karena mereka itu provokasi ini Abu Jahal ini, kita ini bukan cuma mau menyelamatkan kafilah dagang, tapi kita mau pesta di sana. Setelah kita injak-injak mereka orang-orang Islam itu, kita kalahkan mereka, maka kita pesta di sana. Maka mereka malah membawa unta yang banyak, membawa harta yang banyak. Kemudian singkat cerita, akhirnya justru kafilah ini malah lolos. Jadi ketika Nabi sudah dekat di Badar, kafilah ini sudah meloloskan diri. Dia lewat jalan bukan jalan yang biasa, tapi ngambil jalan yang lain, sudah lolos. Kemudian pasukan yang kafir, orang Quraisy pun sudah keluar, masih di tengah jalan. Maka ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah wa tawadduna anna ghairu dzati syaukati takunu lakum. Ini apa ya? Ayat ini. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifatain. Ketika Allah menjanjikan bahwa Allah akan memberikan kepada kalian salah satu dari dua ta'ifah, salah satu dari dua golongan, yaitu nopo? Satu golongan kafilah, ya kan? Yang satu atau golongan pasukan. Nah, sahabat itu sebetulnya inginnya yang lemah.
wa tawadduna anna ghairu dzati syaukati takunu lakum. Mereka sebetulnya pengen kami kafilah sajalah. Ini kan pasukannya sedikit, cuma 40, hartanya pun banyak. Nek kon ketemu kae waduh payah 1000. Asline iku sahabat kok ngono. Wa tawadduna anna ghairu dzati syaukati takunu. Namun Allah punya kehendak yang lain. Allah berkehendak untuk apa? Mengzahirkan yang hak, mana yang hak dan mana yang batil. Justru yang enggak punya kekuatan ini diloloskan oleh Allah Ta'ala. Yang punya kekuatan ini maju berhadapan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asli nih setelah lolos itu Abu Sufyan udah ngirim surat, ya, ngirim surat ke pasukan Quraisy. Kalian pulang saja, kan kamu mau menyelamatkan kafilah dagang. Sekarang saya sudah selamat, udah nggak perlu kamu perang lagi, pulang saja. Udah disuruh pulang. Maka ada satu kabilah pulang, Bani Zuhra pulang 300. Jadi 1300 awalnya 300 orang pulang. Tapi ya, Abu Jahal sang provokator memprovokasi lagi. Jangan pulang kita, terus maju. Nanti kita injak-injak mereka, nanti kita berpesta di Badar. Maka akhirnya berangkat lagi. Terus berangkat. Ini sampai di tengah jalan lagi timbul lagi pemikiran, wah ini kok kayaknya nggak patah enak ini. Terus mau pulang lagi. Jadi cuma 2 kali mereka itu mau pulang. Ya, tapi lagi-lagi provokatornya Abu Jahal lagi. Dia yang ngusulkan, oh udah enggak, jangan pulang. Kita terus saja. Kita ini sudah membawa bekal, membawa penyanyi-penyanyi, membawa alat musik, membawa khomer, membawa unta, membawa ini. Masa kita pulang? Ayo kita teruskan. Nanti setelah kita kalahkan Muhammad di Badar, Nabi Muhammad SAW, maka kita pesta di sana 3 hari, minum khamar, nyembelih unta, nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya, supaya seluruh orang Arab tahu siapa kita. Nah, ini digiring sama Allah Ta'ala untuk tetap berangkat. Demikian juga sahabat pun begitu. Nah ini, sahabat ini begitu baginda Rasulullah SAW tahu, ya, bahwa kafilah ini sudah terlepas. Nah sekarang yang ancaman di depan mata bukan lagi kafilah, tapi satu pasukan yang lengkap, berisi 1000 orang dengan senjata yang lengkap, dengan kuda dan unta. Maka baginda Rasulullah SAW berhenti di suatu lembah namanya Rauha atau Rauhah. Itu jaraknya kurang lebih kalau dari Badar 30 atau 40 km. Badar ini dari Madinah sekitar 120 km, kurang lebih. Tapi bukan di jalur besar, jalur lama. Jadi sampai lembah Roha ini, maka Nabi SAW musyawarah dulu. Ini sampai sekarang tempat musyawarahnya ini ada dibangun masjid, tapi sudah kuno sekali. Terus di situ ada sumurnya, Nabi SAW pernah minum airnya, Nabi meludah di situ, dan sampai sekarang sumurnya masih mengalir airnya. Sumurnya ini masih mengalir airnya. Dan Rasulullah bersabda, Roha ini apa? Wadin min audiyatil jannah, salah satu lembah dari lembah-lembah surga. Lembah surga yang tidak di Mekah dan tidak di Madinah ya cuma ini. Lembah kalau lainnya kan di Madinah atau di Mekah ya kan, dalam kota maknanya kan, sekitar kota Madinah. Ini agak jauh, tapi inilah lembah dari lembah-lembah surga. Maka Nabi SAW musyawarah di situ. Bagaimana ini? Aku kan kemarin kan takazanya itu kan untuk ngadang kafilah dagang. Sekarang kok malah justru kita berhadapan dengan pasukan perang. Gimana ini? Mau maju terus atau mundur? Maka sahabat semuanya ya, pertama dari sahabat Muhajirin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semuanya menyampaikan maju terus ya Rasulullah, kami senantiasa bersama engkau. Namun Rasulullah SAW pengen jawaban dari orang Ansor. Maka akhirnya orang Ansor pun paham, oh kami toh yang ingin ditanya itu. Kenapa? Karena perjanjian awal ketika beliau sampai di Madinah,
bahwa orang Ansor itu berkewajiban menjaga Nabi dalam perjanjian, ya. Berkewajiban menjaga Nabi adalah di dalam kota Madinah saja. Jadi sebetulnya kalau di luar kota itu sudah bukan tanggung jawab. Nah, kalau misalnya mereka saat itu nggak mau ikut maju perang terus, itu bukan melanggar perjanjian dengan baginda Rasulullah SAW. Namun dari jawabannya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, nampaklah bahwa mereka itu mengikuti Rasulullah bukan karena perjanjian tapi karena keimanan. Nah, maka beliau jawabnya apa? Ya Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau, kami telah membenarkan engkau. Nah, maka ketaatan kepada engkau inilah yang menjadi pilihan kami. Maka ya Rasulullah, perangilah orang yang kau kehendaki, berdamailah dengan orang yang kau kehendaki, berikanlah harta pada orang yang kau kehendaki, cegahlah dari orang yang kau kehendaki, semua lakukanlah apa yang kau mau, maka kami akan senantiasa ikut bersamamu. Kalau orang-orang Bani Israel mengatakan, "Nawa idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun." Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu untuk perang, kami mau duduk saja di sini. Maka kalau kami akan mengatakan, in idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum mujtami'un. Pergilah engkau ya Rasulullah bersama Tuhanmu untuk berperang, kami akan bersama dengan engkau. Ya, banyaklah yang disampaikan di situ yang menunjukkan ke atas kebulatan tekad dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Padahal di hadapan mereka tahu ini yang dihadapi bukan musuh ringan, ini musuh berat ini. Nah, kalau tadi ringan, yang awal ringan, kafilah dagang cuma 40. Walaupun senjatanya lengkap nih, cuma 40 kan, anggar dikeroyok 40 dikeroyok 300 mesti kalah toh. Ya, walaupun dia pakai pedang yang 300 pakai pentungan mesti menang sih 300, gampang. Lah ini sekarang ada banyak pasukan. Waktu itu belum diketahui, tapi mereka tahu pasti jumlah pasukan ini pasti banyak, pasti besar. Maka begitu musyawarah ini, sahabat tadi menyampaikan seperti itu, baginda Rasulullah SAW langsung berseri-seri wajahnya. Nah, jadi musyawarah itu senantiasa membawa keberkahan yang besar. Musyawarah itu senantiasa, semua fatah Islam dimulai dari musyawarah. Ditaklukkannya Persia, ditaklukkannya Romawi dari kapan? Musyawarah. Musyawarah di mana? Perang Khandaq. Tentang batu yang besar yang menghalangi penggalian. Musyawarah, putusannya apa? Rasulullah SAW turun. Saya turun sendiri. Maka Nabi SAW memukul batu, akhirnya muncullah sinar. Nah, dari situ. Jadi intinya nopo? Intinya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah berawal dari musyawarah. Nabi SAW berseri-seri, langsung Nabi SAW bersabda, absyiru, bergembiralah kalian semua dengan janji nusrah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga merupakan satu pelajaran. Jadi modal utama menang bagi orang muslim ini taat. Satu, musyawarah, kemudian taat, kemudian kuatnya tekad untuk berkorban di jalan Allah. Walaupun takazane genti, ya. Nah, ini kan genti takaza toh, ya. Awalnya takaza ringan jadi takaza berat, ning maju saja. Nah, kemudian akhirnya berangkatlah baginda Rasulullah SAW sampai di satu tempat namanya Badar. Badar ini perkampungan, sudah ada kampungnya, di situ ada mata air, kemudian ada sering digunakan sebagai pasar tahunan. Sering digunakan sebagai pasar tahunan, namun itu bukan musim pasar waktu itu. Waktu itu nanti ada perang Badar yang Sughra atau Badar Asani. Lah ini waktu pasar ini. Ini yang sekarang enggak. Maka baginda SAW sampai di situ. Terus tadinya Rasulullah SAW itu tinggal sama sahabatnya berkemah di suatu tempat. Maka ada seorang sahabat yang sebetulnya enggak terlalu terkenal dari Ansor.
Enggak terlalu terkenal. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah tempat ini adalah tempat yang Allah Ta'ala tentukan dengan wahyu, atau ini hanya strategi dari?" Maka dia mengatakan, kalau strategi ya Rasulullah, maka tempat ini enggak cocok. Kita jangan di sini kemahnya, kita pindah dari sini. Nah, akhirnya usul ini diterima oleh Rasulullah SAW. Nah, sebaiknya amir itu ya begitu, walaupun usulnya orang enggak dikenal, istilahnya orang baru, ya kan? Kalau usul itu memang usul yang bagus, diterima, dihargai. Maka akhirnya Nabi SAW berpindah sehingga dekat dengan mata air Badar. Maka kemudian ya, di situ ada kolam-kolam. Jadi orang Arab itu atau di padang pasir itu kadang mata airnya itu bukan muncul dari bawah tapi dari atas. Mana nih nopo kolam tempat penampungan kalau ketika ada hujan gitu loh. Ada yang sebagian memang mata air dari bawah, ada yang sebagian nopo dari atas. Maka ini semua dikuasai oleh baginda Nabi SAW yang berjauhan, yang jauh yang tidak bisa dikuasai, maka oleh Nabi SAW diambil airnya kemudian ditutup. Nah, sehingga akhirnya nopo ketika orang Quraisy datang maka mereka nggak punya air. Nah, ini strategi juga ya kan. Jadi menguasai dulu air sehingga mereka bisa punya air, persediaan air itu cukup. Sedangkan orang Quraisy mereka tidak punya air, mereka nggak bisa minum sampai dalam keadaan kehausan. Dan inilah yang terjadi. Kemudian setelahnya maka diawali dengan saling mengirim mata-mata dulu. Saling mengirim mata-mata. Nabi SAW pun mengirim sahabat untuk tahu berapa orang Quraisy, kapan mereka sudah sampai mana. Dan beliau sendiri SAW itu pun bahkan menyempatkan diri untuk menjadi mata-matanya. Baginda Nabi SAW menyempatkan diri untuk menyelidiki keadaan orang kafir. Suatu ketika waktu itu mereka nggak tahu, semua kaum muslimin tidak tahu jumlah orang kafir berapa. Maka beberapa orang sahabat berhasil menangkap budak-budak yang disuruh untuk mencari air. Maka ketika ditangkap ditanya jumlahnya berapa, bilang nggak tahu. Jumlahnya berapa, bilang nggak tahu. Akhirnya Rasulullah SAW tanyanya berubah. Rasul bertanya berapa unta yang disembelih tiap hari. Dijawab 9 ekor atau 10 ekor unta setiap hari. Maka Rasulullah SAW langsung paham, oh mereka itu antara 900 sampai 1000. Nah, ini kecerdasan Rasulullah. Cuma tanya, kamu nyembelih piro tiap hari, itu langsung tahu, oh kan ini jumlahnya sekian. Nah, bapak dulu sering nerangin, ini wong jiwa militer itu yang semua hal itu bisa menjadi informasi yang penting bagi beliau. Singkat cerita, kemudian sampailah kepada masanya untuk perang. Masing-masing mengambil posisi. Tadinya sebelumnya, maka Rasulullah SAW menghabiskan malam sebelumnya dan malam menjelang perang itu hanya dengan doa dan doa saja. Nabi SAW ibtihal, Nabi SAW doa dengan segala apa yang mampu untuk beliau merayu kepada Allah SWT itu dikerahkan semua. Kalau kita pikir nih, coba kita pikirkan sedikit. Sebelum itu beliau sudah dijanjikan nusrah, ya kan? Waktu sahabat Ansor menjawab itu kan beliau sudah bilang, bergembiralah, sesungguhnya Allah menjanjikan akan menolongku, ya kan? Kemudian setelah itu sehari sebelum perang Badar, karena Nabi sudah bertinggal di Badar dulu ya kan, orang Quraisy datangnya akhir. Sehari sebelum perang Nabi itu sudah nunjukkan tempat-tempat matinya orang kafir. Beliau bersabda, ini nanti fulan mati di sini, fulan mati di sini, Abu Jahal di sini, Umayyah bin Khalaf di sini, Anu di sini, ya kan? Seperti kemarin kita baca dalam Qasais kan? Itu semua sudah ditunjuk. Namun kenapa Nabi SAW masih doa dengan kesungguhan yang luar biasa itu? Sampai beliau doa semalam suntuk, sahabat lain malah tidur.
Ini tidurnya bukan tidur main-main ini. Ya. Idh yughashshikumun nu'asa amanata minhu, ya kan? Ya. Nu'as di sini adalah merupakan rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dikatakan sebagai apa? Sakinah. Kamu bayangkan orang mau menghadapi pasukan yang jumlahnya lebih besar dengan perlengkapan yang lebih lengkap, mereka nggak punya senjata, mereka kelaparan, kok masih sempat tidur. Ini kan kalau nggak karena hatinya betul-betul mantap dengan janji Allah, nggak mungkin. Nek wong standar ya mesti gemeter. Ya toh? Kowe sesuk arek dikeroyok wong 10 ngono. Ora iso turu. Ya, sahabat kenapa tidur? Memang ini rahmat Allah taala. Kenapa? Karena hatinya telah thiqah itminan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun baginda Nabi SAW sibuk dengan doa-doa sampai ridanya jatuh. Sampai Sayyidina Abu Bakar kasihan pada Rasulullah, diambil ridanya dipakaikan lagi. Ya Rasulullah, sudah cukuplah ini. Allah pasti memenuhi janjinya. Namun Nabi masih doa lagi, masih doa. Nah, saking cintanya Allah pada ibtihalnya Nabi SAW, maka semua asbab-asbab yang telah saya sebutkan tadi dan asbab yang nanti itu semua tidak disebut dalam Al-Quran. Yang disebut yang dalam Al-Quran, dipuji Allah dalam Al-Quran itu apa? Istighosahnya Rasulullah SAW. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi thalathatin alafim minal malaikati. Yang Allah Ta'ala puji, Allah enggak sebut, bukannya enggak dipuji, Allah tidak menyebutkan tentang bagaimana kesiapan sahabat, cepatnya sahabat dalam ambil takaza, bagaimana strategi, bagaimana keberanian, bagaimana, enggak disebut. Yang disebut malah apa? Istighosahnya baginda Rasulullah SAW. Inilah pentingnya ya. Nah, kita ini ada asbab zahir dilaksanakan, namun istighosah, ibtihal, meminta kepada Allah dengan penuh kesungguhan, ini adalah merupakan hal yang juga harus lebih dipentingkan lagi. Kalau kata Mas saya, amalan siang 10%, amalan malam berapa? 90%. Bahkan amalan siang 1 gram, amalan malam 1 kilogram, 1000 kali lipatnya. Nah, pertolongan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala suka melihat bagaimana hambanya ini bertawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pasti yakin dengan janji Allah. Bahkan beliau sudah diberitahu ini nanti matinya di sini, di sini, di sini. Beliau tunjukkan di hadapan sahabatnya. Maka istighosahnya Nabi bukan karena ragu, namun karena beliau tahu, faham inilah saat di mana Allah taala sangat menyukai, sangat mencintai untuk apa? Bertawaduk, untuk merengek-rengek, merayu-rayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya sampailah pada saatnya untuk perang. Pasukan Islam, pembawa bendera yang besar itu adalah Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian bendera kaum Muhajirin dibawa oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pembawa bendera kaum Ansar Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sayap kanan dan kiri dipimpin oleh 2 orang berkuda tadi, Sayyidina Zubair bin Awam dan Sayyidina Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Kemudian pertama, kebiasaan di kalangan orang Arab itu sebelum mulai perang itu perang tanding dulu. Maka pahlawan-pahlawannya yang maju, tokoh-tokohnya, pendekar-pendekarnya, cara bahasa kita itu yang maju. Kebetulan dari Quraisy yang maju ini bersaudara, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah, 2 saudara dan 1 anak, 1 keluarga. Maka pertama yang mau melawan mereka itu adalah orang Ansor. Yang mau melawan mereka itu orang Ansor, 3 orang dari Ansor maju. Anda ditanya, siapa kalian dari Ansor? Enggak, kami mau
keluarga kami. Mana orang-orang yang hijrah ke kalian itu, dia yang sekarang suruh berhadapan sini. Maka akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan 3 orang, yaitu siapa? Ubaidah bin Al-Haris, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akhirnya 3 lawan 3 perang tanding, hasilnya 2 menang, yang 1 seri. Tapi akhirnya mati juga yang kafir. Cuma sama-sama luka. Sayyidina Ubaidah pun luka, terus siapa? Utbah bin Rabi'ah pun mati. Sayyidina Utbah ini Sayyidina siapa? Ubaidah bin Al-Haris meninggal 4 hari sesudah perang. Namun beliau tergolong juga sebagai syuhada Badar. Kemudian ini dalam Al-Qur'an dikatakan fi ayunikum qalila wa yuqallilukum fi ayunihim, ayatil. Idil taqaitum fi ayunikum qalila wa yuqallilukum fi ayunihim. Jadi Allah Ta'ala nampakkan orang kafir itu cuma sedikit saja di hadapan sahabat, dan sahabat cuma sedikit di hadapan orang kafir. Dalam sebuah hadisnya dikatakan, seorang sahabat menceritakan waktu perang Badar itu, ketika dia melihat orang kafir pertama, dia bilang, ini 100 ada apa enggak ya? Memang disedikitkan. Orang kafir pun begitu, dia lihat Rasulullah dan sahabatnya, ini kayaknya enggak ada 100 ini. Supaya apa? Supaya jadi perangnya. Lalu kalau langsung dinampakkan 1000, waduh 1000 bisa lari. Jadi memang ini skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala atur itu. Maka setelah perang tanding ini, kemudian mulailah serbu. Maka Rasulullah SAW itu berada di Arish, berada di gubuk, sebagai markas komando beliau. Maka beliau doa. Namun akhirnya beliau pun maju juga. Bahkan beliau yang paling depan pertama. Jadi gelombang serangan pertama itu dihadapi dengan panah, lagi dengan panah, lagi dengan panah. Modelnya perang itu bukan langsung brek gitu, enggak. Maju mundur, maju mundur, maju mundur gitu loh. Bukan langsung breng, ini enggak. Karena strateginya orang Arab itu dikatakan apa? Al-karru wal far, kan? Al-karru wal far. Serbu, lari. Serbu lagi, lari lagi, serbu lagi, lari. Serbu, maju, kena panah, mundur. Maju lagi, kena panah, mundur. Maju lagi, kena panah, mundur lagi gitu. Nanti baru mereka betul-betul berhadapan. Nah ini akhirnya ketika masanya sudah, Rasulullah SAW melihat masanya sudah saatnya, maka beliau maju sendiri dan memerintahkan sahabat untuk menghunus pedangnya, maju. Terjadilah pertempuran besar. Ini Masya Allah, sahabat ini pedangnya gantian. Yang membawa pedang sedikit toh. Ada 8 atau 15, 8 atau 18 pedang. Ini jumlah yang paling banyak, karena riwayat berbeda-beda. Tapi riwayat yang paling banyak itu mengatakan berapa? 18 buah pedang, 70 buah tombak. Yang lainnya pentungan. Yang lainnya pentungan. Yang pakai baju besi cuma 2 orang. 2 kuda, terus berapa? 70 ekor atau 80 ekor unta. Itu gantian pedangnya. Orang Quraisy semuanya pakai pedang, pakai tombak, baju besi ada 700 kalau nggak salah. 700 apa 300 yang baju besi, terus tombak, pedang, itu semuanya lengkap. Kemudian, nah ini yang aneh, lagi-lagi ngantuk. Saking kuatnya iman sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika perang itu, sampai ngantuk lagi. Di tengah perang, kilatan pedang lewat di atas kepalanya itu bisa ngantuk. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, waktu perang Badar itu pedangku itu jatuh 7 kali. Pedangnya itu saking ngantuknya sampai jatuh itu berapa? 7 kali. Ini saking kuatnya sikoh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidur waktu perang niku sakinah. Ini nek tidur waktu ngaji bukan sakinah niki, bukan
bukan sakinah. Nggak sama, jangan disama-samakan. Beda memang. Akhirnya terjadilah pertempuran besar, dahsyat, sehingga berakhir dengan kemenangan pasukan Islam. 14 orang dari kaum muslimin yang syahid, dari orang kafir yang meninggal, yang mati berapa? 70 orang. 70 orang yang mati, 24 diantaranya adalah merupakan tokoh-tokoh, gembong-gembong, pemimpin-pemimpin orang-orang kafir Quraisy. Dan 70 orang yang ditawan. 70 mati, 70 ditawan. Dan ini perang Badar ini adalah merupakan salah satu peperangan di mana para malaikat ini turun langsung. Namun turunnya itu enggak sekaligus, ya kan? Yang pertama 1000. Setelah itu turun berapa? 3000, ya kan? Setelah itu turun berapa? 5.000 tentara dari malaikat. Dikatakan mereka semua memakai sorban kuning. Malaikatnya memakai apa? Serban kuning. Wakilah yang memakai serban kuning itu waktu perang Hunain. Yang mimpin malaikat siapa? Jibril alaihissalam, menunggang kudanya, satu kuda betina yang namanya Haizum. Namanya Haizum. Dan ini terlihat ya, dulu pernah waktu almarhum bapak ya, apa haji atau umroh, sempat sampai ke Badar ini, maka ditunjukkan, ini dari bukit sana itu tempat turunnya para malaikat. Di bukit sana itu tempat turunnya para malaikat itu turunnya dari sana. Nah, ini setan pun juga ikut perang di situ. Jadi ini memang betul-betul perang yang bukan cuma perang manusianya, sampai semuanya demi melu kabeh. Setannya saya ikut semua. Namun begitu melihat malaikat ini, maka setan langsung lari terbirit-birit, meninggalkan. Ada 2 orang yang melihat malaikat turun ini, dikatakan maka yang satu langsung pingsan, yang satu mati. Dan ini juga tempat di mana malaikat turun tangan langsung. Kalau di tempat yang lain dalam peperangan, malaikat itu hanya menakut-nakuti, menjadikan hati mereka, hati musuh Islam ini ketakutan. Tapi kalau dalam perang Badar ini betul-betul turun tangan langsung. Pernah seorang sahabat bercerita, suatu ketika aku mengejar orang kafir, akan memenggal kepalanya, pedangku belum sampai, kepalanya udah gelundung, kepalanya udah terpotong. Ada seorang sahabat ya, dia itu berdiri di atas 5 atau 6 mayat. Terus ditanya, maka dia atau sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau yang satu ini memang aku yang bunuh, tapi yang sisanya ini nggak tahu siapa, tiba-tiba mati di depanku. Maka Rasulullah SAW bersabda, itu adalah malaikat yang membantumu. Di antara contoh malaikat lagi napa? Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, pamannya Rasulullah SAW. Beliau waktu itu belum ikut hijrah, sudah iman tapi belum ikut hijrah, dan termasuk terpaksa untuk ikut berangkat perang. Maka beliau ini adalah seorang yang tinggi besar, badannya ini tinggi besar. Dikatakan kalau beliau naik kuda ini, kakinya masih bisa menjejak tanah, saking besarnya. Nah, ditawan oleh orang Ansor yang kecil, badannya kecil, kurus. Terus ditanya, ya Abbas, gimana kamu kok bisa kalah ditawan sama orang kecil ini? Dia bilang, bukan ini yang nawan saya. Naman saya itu lebih besar lagi, lebih kuat lagi dari saya, aku kalah. Ansor tadi bilang, enggak, saya yang nawan. Maka Rasulullah bersabda, diamlah kamu, sesungguhnya Allah telah membantumu, atau sesungguhnya malaikatlah yang telah membantumu. Kalau enggak, ya enggak mungkin orang kayak Abbas kok kalah sama orang kecil kayak gitu kan. Banyak cerita seperti ini. Termasuk kemarin cerita ada sahabat yang terpotong tangannya, maka dia datang pada Rasulullah SAW, ya kan? Maka oleh Rasulullah SAW disambung lagi tangannya dan nyambung lagi. Ukasyah bin Mihsan
Ya perang, pakai pedang sampai pedangnya gumpal, ya, gumpal. Maka akhirnya dia mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, pedangku ini sudah rusak. Maka oleh Rasulullah SAW diambil satu pelepah kurma. Rasulullah bersabda, berangkatlah, peranglah kamu dengan ini. Maka begitu diayunkan langsung menjadi pedang yang berkilat-kilat. Dan pedang itu dipakai perang terus sama Uqasyah radhiyallahu anhu. Akhirnya pada apakah waktu beliau masih hidup atau sesudah meninggal, pedang itu dijual seharga 20.000 dirham. Ya, banyak sekali lah peristiwa-peristiwa keajaiban-keajaiban pertolongan nusratullah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada sahabat di perang Badar tadi. Kemudian akhirnya menanglah. Ya, singkat cerita, mereka semua lari terbirit-birit. Allah Ta'ala menolong baginda Nabi dengan 5.000 malaikat. Ya, sebetulnya kenapa sih kok sampai 5.000 malaikat? Lalu malaikat ini satu aja cukup toh. Satu cukup rak. Tepuk tok nganggo sayapnya malaikat siji rampung kabeh itu kan. Enggak perlu kok sampai 5.000. Maka Allah Ta'ala telah firmankan dalam Al-Qur'an, apa? Wa ma ja'alahullahu illa busyra lakum. Nah, jadi jumlah yang banyak itu hanya sebagai nopo, sebagai penggembira saja bagi Rasulullah SAW. Kalau soal nyukupi ya satu tok ya cukup. Malaikat Jibril tok ya, jangankan kok orang kafir yang ikut perang itu, semuanya sak Mekah itu disikat kabeh. Gampang ya. Kekuatan malaikat Jibril ya kan. Namun ini adalah sebagai busyra, hiburan bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah hibur dengan banyaknya. Jadi kamu bukan cuma dibantu, tapi dibantu dengan jumlah yang banyak. Walitatma'inna qulubukum bih. Termasuk juga dalam di sini ya kan, Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran apa? Waliyarbitu ala qulubikum wa yuthabbita bil aqdam ya kan. Wa yunazzilu lakum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijza syaitani wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ulama mengatakan maksudnya yarbita ala qulubikum itu apa? Maksudnya itu adalah Allah Ta'ala ikatkan hati mereka sehingga tidak ada keraguan sama sekali dan ketakutan sedikit pun. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menggunakan istilah ribatatul qulub atau mengikat hati itu 3 peristiwa. Waktu perang Badar, kejadian kedua dalam perang Hunain. Perang Hunain yang pertama kan lari, ya kan, kalah. Kemudian balik lagi. Nah yang kedua inilah Allah Ta'ala ikatkan hati para sahabat. Kemudian kejadian ibunya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kok harus Allah Ta'ala ikat hatinya? Karena memang saat itu sangat menakutkan. Ibunya Nabi Musa alaihissalam kan sangat ketakutan. Ini kalau saya pelihara terus, tentara Fir'aun yang mau bunuh. Kalau saya hanyutkan, entah bagaimana nasibnya. Maka dia taat pada Allah. Allah suruh hanyutkan, dia hanyutkan. Namun hatinya itu sebetulnya laulaan robatna ala qalbiha, ya kan? Dan dalam Al-Quran ya kan, kalaulah tidak kami ikat hatinya, sehingga dengan ikatan hati dari Allah SWT ini, maka tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada ketakutan sedikit pun. Inilah juga yang terjadi pada perang Badar. 300 berhadapan sama 1000 senjata lengkap. Ini kalau hati yang standar udah pecah ini, berkeping-keping nih, lari tunggang langgang. Namun karena sudah diikat oleh Allah SWT, maka akhirnya hati ini berani maju untuk berperang. Kemudian akhirnya seperti tadi 70 orang mati, 70 orang tertawan. Nah, di antaranya 24 adalah orang pemimpinnya orang Quraisy. Maka semua dikumpulkan ada satu sumur yang sudah kering, maka mereka dilemparkan di situ mayatnya. Akhirnya baginda Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, apakah kalian telah menemukan janji Allah? Sungguh aku telah menemukan janji Allah. Maka sahabat Umar radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah,
kenapa engkau berbicara dengan bangkai-bangkai ini? Mereka sudah nggak bisa dengar, kok Anda ajak bicara, ini kan sia-sia saja. Maka baginda Rasulullah bersabda, mereka itu jauh lebih mendengar dari kamu, wahai Umar, hanya mereka nggak bisa jawab. Orang mati itu masih mendengar, namun sudah tidak bisa menjawab. Akhirnya kemudian ya, di antara yang tertawan Abbas bin Abdul Muthalib, Abul As bin Rabi, suaminya Sayyidah Zainab radhiyallahu anha, dan banyak sekali. Ya. Kemudian diputuskanlah bahwa mereka yang tertawan ini disuruh untuk menebus diri mereka. Nah, ini ada peristiwa yang unik. Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, saudaranya tertawan. Saya lupa namanya, saudaranya Mus'ab bin Umair ini tertawan. Maka ketika lewat di depannya, maka Sayyidina Mus'ab ini bilang sama orang Ansor yang nawani, ini kamu ikat betul-betul ini nanti ya. Terus nanti kalau mau ditebus, minta tebusan yang banyak, karena ibunya ini kaya. Jadi minta tebusan yang banyak. Maka saudaranya bilang, ya Mus'ab, kayak gini kamu sama saudaramu, malah gamane kok kayak menjebloskan, itu gimana sih kamu? Maka Mus'ab radhiyallahu mengatakan, dialah saudaraku bukan kamu. Dia sama iman dengan aku, maka dialah saudaraku bukan kamu. Jadi ukhuwatul iman itu lebih kuat daripada ukhuwatul nasab. Ukhuwatul iman lebih kuat daripada ukhuwatul nasab. Orang yang tidak bisa menebus dirinya akhirnya disuruh untuk ngajari 10 orang dari kalangan Ansor tentang membaca dan menulis. Ada beberapa orang yang seperti itu, dikasih 10 orang, kalau mereka sudah lancar membaca, lancar nulis, baru dibolehkan untuk pulang. Nah, di antara sahabat yang belajarnya dari tawanan ini adalah Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, yang akhirnya menjadi juru tulisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih cerita singkat tentang perang Badar. Ini kenapa tak gawe cerita perang Badar ini? Nah, saya mendengar dulu katanya Said Muhammad kalau tanggal 17 itu ngajine diisi perang Badar. Ngaji hadis ini diisi dari perang Badar, dan penuh sekali, sampai ngesuk orang tawaf gitu. Beliau kan ngaji ini di pelataran, itu sampai orang yang duduk itu sampai yang tawaf itu pun jadi agak kesesaan gitu lah, karena saking penuhnya orang yang mendengarkan cerita beliau. Pengen niru-niru lah gampangannya. Banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari perang Badar ini, tentang pentingnya istighosah, pentingnya doa, pentingnya ibtihal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya, menjalankan strategi dengan sebaik-baiknya. Kemudian nusratullah itu Allah taala hubungkan dengan amal. Nusratullah itu menjungkir balikkan semua perhitungan akal. Di sini dalam perang Badar itu, menurut perhitungan siapapun, dilihat dari sudut pandang manapun, itu harusnya kalah orang Muslim. Perhitungan siapapun, mbok panglima sing hebat-hebatnya panglima, nggak bisa dia bawa 313 kok ngalahkan 1000, yang perlengkapannya 313 kurang 1000, perlengkapannya jauh lebih lengkap, itu nggak mungkin. Ini perangnya bukan perang gerilya, bukan perang sergap-sergap maju hadap-hadapan. Nah, sergap-sergap mungkin bisa, ya, sergap dilongi, ya kan, bunuh dulu 10, bunuh lagi 10, bunuh lagi 10, mungkin bisa. Tapi ini berhadapan di lapangan, ya kan, di lapangan pertempuran, ini nggak mungkin. Dari perhitungan manapun, dari segi apapun, segi jumlah kalah, segi perlengkapan kalah. Bahkan sampai segi yang satu kenyang, yang satu lapar juga kalah, yang satu nggak punya pakaian, nggak punya pakaian, nggak punya sepatu, nggak punya. Dari segi apapun kalah.
Namun semua itu bisa dijungkir balikkan oleh Nusratullah. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama, mereka itu sedang berjuang untuk apa? Memperjuangkan apa? Ini yang paling penting. Yang kedua, amalnya pun bagaimana? Amalnya pun bagaimana? Amalnya taat. Tanpa ketaatan maka nggak mungkin. Ketika mereka memaksakan usulnya, ya kan? Itu jadinya yang nggak dinusrah sama Allah Ta'ala. Waktu perang Uhud, ya kan? Itu ada sebagian sahabat memaksakan usul. Akhirnya ya diterima sama Rasulullah. Cuma karena pemaksaan usul ini menghilangkan atau mengurangi keberkahan, menjadikan terhalangnya nusratullah. Kemudian bagaimana sidqul iman, bagaimana amalan. Ini semualah unsur-unsur yang akhirnya menjadikan turunnya nusratullah, turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus menjadi pembeda hari pemutusan antara mana yang hak dan mana yang batil. Maka demikian juga keadaan kita sepanjang zaman umat Rasulullah SAW itu harus berkaca pada apa yang terjadi pada perang Badar ini. Lihat keadaannya bagaimana, lakukan sebagaimana dilakukan oleh ahli Badar, maka Allah Ta'ala pun akan memberikan kepada kita pertolongan sebagaimana pertolongan yang Allah berikan kepada ahli Badar. Lakukan dulu apa yang mereka lakukan, baru nanti pertolongan akan datang seperti yang turun kepada mereka. Maka apapun keadaan kita, walaupun kita sekarang lagi damai nggak perang, ya amalannya podo. Orang kok njuk kudu perang sih ya ora. Kita sekarang dalam kesempitan apapun, secara infiradi maupun secara istimai, kesempitan apapun, lakukan seperti yang mereka lakukan. 1 taat, 2 musyawarah, 3 sidqul iman, 4 amal, terus ibtihal istighosah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kunci-kunci nusratullah, kunci-kunci pertolongan Allah. Kemudian bahkan saking berkahnya ahli Badar ini, ya, sampai nama mereka itu abadi, ya. Mereka menjadi afdhalus sahabah, ya. Sahabat yang paling afdal siapa? Setelah asyratul mubasyirin bil jannah, ahlu Badar, ya kan? Paling afdal. Bahkan sampai mereka melakukan kesalahan yang paling parah pun. Pengkhianatan ini kan sebetulnya kesalahan yang paling fatal, ya kan? Ada pernah sahabat itu terpleset sampai dia membocorkan rencana Rasulullah SAW. Ini kan sebetulnya masuknya kategori pengkhianatan, ya kan. Namun karena dia ahli Badar, maka Rasulullah SAW, ya, gimana Allah Ta'ala sudah firmankan apa? Ya malu masyitum, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah firmankan apa? Ahli Badar ini lakukan apa yang kamu mau. Jadi ini suatu istimewa sekali. Bahkan sampai sekarang, ya, nama ahli Badar ini kalau dibacakan, ini dibaca nama-nama mereka sambil baca radhiyallahu anhu, ini sangat mujarab untuk menolak bala, untuk menghindarkan dari kesusahan, dari kesempitan, menjadi sarana tawasul yang luar biasa. Sampai para ulama ini yang ngarang tentang jumlahnya ahli Badar, nama-nama ahli Badar ini bukan cuma 1 tapi banyak sekali, ya, dikarangkan tentang siapa saja ahli Badar, siapa namanya. Dan subhanallah, masya Allah, dari ahli Badar ini ada 5 bersaudara, bahkan 7 bersaudara, saudara seibu, tapi yang 5 saudara kandung, yang tambah 2 lagi saudara seibu. Ini jadi ahli Badar semua. Ini masya Allah, keluarga berkah banget ini, ya. Kok iso ya 7 jadi orang istimewa semua. Ini kan satu perkara yang luar biasa. Banyak sekali. Ini kisah singkat lah. Ini arek dawa meneh ya akeh meneh. Maca dhewe wae nggih. Golek dhewe maca dhewe. Nah, bisa di antara yang bisa dibaca itu Rahiqul Maktum, kemudian apa? Fiqhus Sirah dan lain sebagainya. Banyak sekali. Memang perlu sekali kita untuk mempelajari peristiwa perang Badar ini lagi dan lagi.
Jangan ini kan sudah cerita. Tahun kemarin wis diceritani ya wis lah wis. Jangan. Ya, kemarin dengar ya sekarang dengar lagi, mungkin kita akan dapat pelajaran yang baru. Mungkin kita dapat pelajaran yang baru. Anak-anak kecil diceritakan kayak gini, nggak apa-apa. Saya dulu sama almarhum Bapak Kiai dulu diceritakan waktu masih kecil, masih umur 4-5 tahun sampai SD, nggak bosan-bosan diceritakan. Habis cerita terus tamrin, ayo sing perang tanding sapa wae, sing anu sapa wae, jenenge sapa itu sering kayak gitu dulu. Ini termasuk bisa mendidik atau membentuk keimanan kita. Semoga Allah SWT memberi paham pada kita untuk taufik untuk beramal seperti amal mereka, iman seperti iman mereka, dan kecintaan kerinduan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.